Rakyat Papua dan Papua Barat tolak pemekaran. Papua News selengkapnya. Hari-hari terakhir ini melalui media-media sosial dan berita-berita online, kita dapat menyaksikan ribuan rakyat Papua yang turun ke jalan-jalan di Papua untuk menolak pelaksanaan daerah otonom baru atau DOB alias pemekaran, yang telah menyebabkan korban rakyat sipil Papua. Sementara pemerintah Indonesia dengan arogan dan tangan besi merespons hal tersebut, dengan mendatangkan ribuan tentara dan polisi ke Papua, untuk mengintimidasi dan membungkam aspirasi yang hendak disampaikan rakyat Papua. Bukannya menganalisa apa yang menyebabkan rakyat Papua dan Papua Barat sangat alergi dengan daerah otonomi baru atau DOB sehingga mereka melakukan demonstrasi untuk menolak hal tersebut. Bila kita flashback kembali sebentar ke belakang, maka pada beberapa tahun yang lalu sekitar bulan Desember tahun 2019, mulai bergulir ide klasik perihal pemekaran provinsi di Papua ini. Wacana pemekaran provinsi di Bumi Cenderawasih berawal saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 orang Papua yang diundangnya ke Istana Negara pada bulan September tahun 2019. Ada beberapa aspirasi pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya. Kala itu, para tokoh yang rakus dan haus jabatan tersebut meminta kelahiran 6 provinsi baru, tapi kepala negara menilai pemekaran sebaiknya 2 hingga 3 wilayah saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga berpendapat idealnya ada 3 provinsi lagi di Papua, tapi anggaran terbatas membuat pemerintah pusat hanya bisa menyetujui penambahan 2 provinsi baru. 2 calon provinsi yang dimaksud adalah Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mabi, Kabupaten Bovendigul, dan Kota Merauke. Dan Papua Pegunungan Tengah yang mencakup wilayah adat Mipago dan Lapago. Rupanya pertemuan ke-61 tokoh Papua ini dengan Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali gairah elit lokal di Papua yang rakus, karena mereka gerak cepat membentuk asosiasi bupati dan mendeklarasikannya untuk menunjukkan seolah-olah pemekaran adalah kehendak rakyat. Ada 3 kelompok kepala daerah di Papua yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon daerah pemekaran berdasarkan wilayah adat. Kelompok pertama, mengusulkan Provinsi Tabi yang meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Mamberamo-Raya, Kirom, dan Sarmi. Kelompok kedua, mengusulkan Provinsi Papua Selatan dengan wilayah adat Anim H mencakup Merauke, Mabi, Asmat, Bovendigul. Kelompok ketiga, mengusulkan Provinsi Papua Tengah yang mencakup kawasan adat Mipago meliputi Nabire, Puncak, Timika, Paniai, Intan Jaya, Dugiyai, dan Deyai. Ketiga kelompok ini telah sangat aktif bergerilya dan kasak-kusuk kesana kemari usai pertemuan 61 tokoh Papua dengan Presiden Jokowi. Mereka mulai bergerilya dari Jayapura hingga ke Jakarta, untuk menemui Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Apabila ditarik kembali ke 6 tahun ke belakang, yakni sekitar tahun 2013 ketika Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Memang, ada usulan pemekaran 2 provinsi baru, yakni Papua Selatan dan Papua Tengah, serta 21 kabupaten baru. Tapi usulan ini ditolak oleh Gubernur Papua karena 60% masyarakat tak setuju. Wakil Ketua 1 Majelis Rakyat Papua Yul Louis Mulaid menuturkan, sejak 2014, pemerintah masih melaksanakan moratorium DOB hingga hari ini. Khusus untuk Papua, 3 tahun belakangan ini pemerintah pusat mewacanakan pemekaran dan rakyat cenderung tidak menerima ide tersebut. Penolakan itu sejalan dengan penerapan moratorium. Skenario rencana pemekaran di Papua diawali dengan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua dan kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Yang mana revisi tersebut adalah produk Jakarta dan sama sekali tidak berkonsultasi dengan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
Maka menurut Yul, revisi ini telah melanggar pasal 77 UU Otsus lama. Saat ini, aksi gelombang rakyat Papua menolak pemekaran mirip dengan penolakan UU Otsus sebelumnya, lantaran kegamblangan dua kubu yaitu yang menolak pemekaran dan para penjilat yang menerima pemekaran. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Adriana Elizabeth, publik sebisa mungkin dapat memetakan aktor rencana itu. Misalnya, pihak elit kubu siapa? Apakah ada keterlibatan partai yang terafiliasi dengan politik dan ekonomi di Papua? Ini mesti jelas. Jadi masyarakat Papua tidak terjebak di persoalan pemekaran, ujar dia sebagaimana dikutip Tirto Online. Pembangunan berbasis adat atau pengelolaan maksimal agar hasil pembangunan bisa dirasakan oleh orang Papua, tak mudah dijalankan. Pertaruhannya tak sesederhana itu karena ada persetujuan-persetujuan tertentu seperti kesepakatan politik dan ekonomi. Orang Papua menolak pemekaran karena mereka tak mau ada pengerahan pasukan keamanan Indonesia. Mereka trauma menjadi korban pembantaian dan kekerasan aparat. Belum lagi orang asli Papua harus bersaing dengan para pendatang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut Adriana Elizabeth yang adalah seorang peneliti dari Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bahwa, jika tidak ada konsep yang objektif ihwal manfaat pemekaran, maka ini yang bakal menjadi bibit penolakan oleh rakyat Papua. Siapa penolak? Kenapa mereka ogah pemekaran? Ini yang harus diketahui oleh pemerintah Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia haram melabeli, penolak adalah bagian kelompok bersenjata. Pernyataan sikap Residen Wilayah 2 Saireri. 1. Kami Residen Wilayah 2 Saireri menolak dengan tegas semua tawaran otonomi khusus dalam bentuk apapun yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan kami meminta referendum bagi rakyat West Papua Barat di bawah pengawasan PBB. 2. Selamat siang kepada semua. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komnas DPP POP, dan sebelah kiri saya Majen Trianus 1, Kepala Staf Umum Komnas DPP. Pada hari ini tanggal 11 Februari tahun 2022, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat mengeluarkan siaran pers resmi atas nama Panglima dan atas nama rakyat bangsa Papua, atas nama Tuhan, alam dan moyang kami bangsa Papua. Siaran pers hari ini kami mengeluarkan peringatan tegas kepada semua bupati orang asli Papua yang dengan Gubernur Lukas NMB, dengan semua anggota DPR dan juga orang-orang Papua yang intelektual yang mana berusaha untuk merancang pemekaran provinsi-provinsi baru di seluruh tanah Papua. Ini menjadi perhatian khusus oleh Manajemen Markas Pusat Komnas DPP karena bangsa Papua tidak menghendaki atau tidak membutuhkan pemekaran provinsi ala Jakarta. Bangsa Papua butuh sekarang adalah kami duduk di meja perundingan dan bicara untuk membicarakan nasib bangsa Papua. Itu harus melalui forum terhormat, tidak bicara di jalan-jalan, tidak bicara di satu honai, tapi harus honai yang dimediasi oleh Badan PBB. Oleh karena itu kami tegas semua bupati-bupati dan Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Mandacan di Manokwari bahwa Anda segera hentikan niat jahat Anda untuk membuat pemekaran provinsi baru. Kami ada mengikuti berita media Indonesia. Di sini ada 8 provinsi, 2-3 diantaranya dari Papua, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Di sini menjelaskan nomor 2, 3, 4. Nomor 2, 3, 4. Nomor 2 dan 3, 4 di sini pemekaran Papua Selatan dari Provinsi Papua, Papua Tengah dari Provinsi Papua, dan Papua Barat Daya pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Jadi ini niat jahat Jakarta untuk
kinos. Adriana melanjutkan, proposal untuk membentuk daerah otonomi baru atau DOB harus jelas agar mencegah konflik baru dan berpihak kepada rakyat Papua, bukan kepada elit politik Papua yang ambisius, penjilat dan suka mengail di air keruh. Kalau dimekarkan lalu persoalannya sama, ya, kita bisa baca keuntungan hanya di tangan elit, terang Adriana. Pemerintah pun harus menginformasikan soal serba-serbi pemekaran Papua dan Papua Barat kepada orang asli Papua secara transparan, apapun alasan pemekarannya. Masalahnya, di UU Nomor 2 Tahun 2021, disampaikan bahwa pemerintah berinisiatif memekarkan tanpa harus berkonsultasi dengan orang Papua. Poin ini berpotensi menimbulkan persoalan. Untuk apa status otonomi khusus kalau pemerintah bisa intervensi? Demikian kata Adriana Elizabeth, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pemerintah boleh berinisiatif, tapi harus tetap berkonsultasi dengan masyarakat Papua, terutama menyangkut kepentingan strategis nasional. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, keputusan pemerintah pusat melakukan memekarkan wilayah itu selalu sepihak. Padahal, dalam konteks Papua, pemerintah pusat terikat oleh hukum internasional hak asasi manusia yang secara khusus juga menjamin hak-hak masyarakat adat Papua. Kewajiban pemerintah Indonesia ialah menginformasikan dan mengonsultasikan rencana pemekaran kepada seluruh masyarakat Papua, setidaknya melalui wakil-wakil resmi orang Papua yakni MRP dan DPRP. Untuk dua hal, yaitu meminta pertimbangan dan meminta persetujuan. Tanpa itu, tidak bisa, jelas Usman kepada Tirto. Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan pun harus dilakukan. Kalau seandainya MRP tidak menyetujui, maka tidak boleh ada paksaan. Yang sekarang terjadi, adalah upaya memaksa dan telah terjadi pemaksaan melalui UU Nomor 2 Tahun 2021. Sedari awal, itu sudah melanggar hak-hak orang asli Papua, kata Usman dari Amnesty International. Sekian dan terima kasih, Anda telah menyimak Papua News terkini yang terpercaya, objektif dan independen. Silakan subscribe, like dan hidupkan loncengnya agar Anda menerima notifikasi berita-berita terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk share video ini.